YouTube channel di segmen Curhatan Hamba. Dan kali ini bersama tamu sangat spesial hasil requestan kalian semua bersama Tante Debbie. Hai. Ini adalah Ratu Bebencongan Generation Tubang apa tuh? Bangga gitu, bangga gitu ya. Ini kayak harus ada mahkota deh ya, pemberian mahkota dari generasi Tubang ke generasi Mudong ya kan. Harusnya ada ini ya. Ada crownnya. Ada crownnya, kalau nggak piala. Mungkin ada salah satu dari teman-teman yang menonton bisa membuat piala tersebut, kalau nggak jadi mahkota itu ya. Ember, jadi oper ya. Oper. Nanti kalau misalnya generasi gitu. kedepannya lagi, kalau ada lagi yang bebencongan kita kasih lagi. Oper lagi, iya kan. Tapi syaratnya itu harus perempuan tapi ngondek, bener nggak? Ember, bener. Dan operasinya berhasil. Jadi kalau Tante Debbie kan sudah ABG ya. Akika baru gocap. Ya kan, baru gocap. Kayaknya itu 3 pelong. Berarti 20 tahun lagi kalau misalnya sekarang kan berarti ada benih-benih di umur 10 ya. 10 tahun lagi baru kita akan melihat siapakah yang menjadi bebencongan Indonesia ya. Oke, sekarang kita akan bincang dengan Tante Debbie tentang masa lalu dan masa sekarangnya dia. Dengar-dengar kan Tante Debbie dulu adalah seorang ledong. Ya kan? Apa? Ledong kan? Ledong. Model. Oh, model. Ledong kalau baik model. Di ledong dekat kita tahu ya, Say. Itu kalau ledong. Nggak tahu. Jadi apa tuh kalau model? Aku taunya ladem. Apa tuh? Dalam. Kok sakit ya kerahinnya? Ledong dari umur berapa tuh Tante? Eke mula warmannya dulang ya empit belis tahanan kota. Mohon maaf, kok bingung. Ntar yang subtitle gimana nih orang? Editnya nih gimana deh? Terjemahin. Eke mulainya waktu itu 14 tahun. Embur. Siapa yang akhirnya melihat Tante Debbie menjadi seorang model? Nah, gini ceritanya. Agak panjaitan ya. Gak apa-apa Panjaitan. Kita berikan waktu dan tempat. Tapi jangan terlalu banyak subtitle ya Tante ya. Ini yang ngeditnya. Yang edit kurang ngondek soalnya. Oke. Masih straight. Oke. Jadi waktu 14 tahun itu Eke itu gayanya tomboy. Jadi Eke rambutnya panjang sepantat ya. Tapi Eke senengnya pakai jeans, pakai kaos. Gayanya begitu terus. Dan saya seneng naik motor. Ya kan? Jadi emak Eke pikir kok nih aneh-aneh Eke yang perempuan ya, yang pertama Gucci nih. Tomboy banget gitu kan. Tek-kotek kan dia. Tek-kotek dia pasti. Takut kan? Jadi desa masukin Eke zaman Eke waktu itu lagi top banget modeling schoolnya Marta Tilaan. Di modeling school itu kelasnya banyak. Ada kelas makeup, ada kelas model, catwalk model, ada hairdo, jadi cara merias rambut, cara merias muka, cara jalan yang benar, cara duduk yang benar. Pokoknya semuanya etiket itu semuanya tuh ada di dalam modeling itu. Tapi kan nggak langsung mau loh. Jadi begitu mau dimasukin, udah didaftarin, Eke bilang, Mbak Eke bilang, ayo kita ke modeling school. Hah, modeling school? Ih, nggak mau. Eke nggak mau loh. Kesannya kayaknya Eke merong, enggak ya kan? Enggak, bener kan ya, gitu. Nggak mau gitu. Tapi dipaksa, untungnya sih dipaksa ya. Jadinya kalau emang kita mau denger, kita mau nurut sama orang tua, bisa mendapat jalannya di situ. Akhirnya keikut deh masuk. Nah, kalau kamu masih ingat ya, mungkin yang lain juga masih ingat, dulu tuh yang ngajar jalannya tuh catwalk modelnya tuh Dewi Moti Pramono. Ibu Dewi Moti Pramono. Terus yang mengajar etiket itu adalah Ibu Min Uno. Mamanya Chandriaga Uno. Iya beneran? Iya beneran, Ibu Min Uno. Gitu. Itu yang ngajar etiket, ya kan? Dia duduk yang baik dan benar. Capek loh. Iya bingung bisa kalau sakit. Nyender lagi deh. Nyender lagi ya. Iya, lepasin aja Say. Terus akhirnya Eke tertarik di catwalk modelnya itu. Jadi akhirnya Eke ngomong sama Ibu Dewi, Bu saya suka deh gitu catwalk.
Ibu Dewi terus ngomong sama Mama Eke, anaknya tertarik nih di catwalk, saya ikut private sama saya ya. Iya deh, ikutlah private. Dari situ mulai terus passion. Gitu. Akhirnya itu berapa tahun menjadi seorang model? 10 tahun. 10 tahun sampai 26 tahun dong ya. Nah terus baru habis itu terjun ke komedi lewat Lenong Rumpi. Nah gimana tuh caranya bisa Lenong Rumpi? Padahal kan Tante tuh adalah seorang model. Model kan rasanya elegan gitu. Elegan. Elegante gitu. Ya, jadi kenapa waktu tiba-tiba itu komedi begini? Nah, waktu itu ada yang namanya Hari De Freitas. Itu dia adalah penari suara Mardika. Penarinya Guru Soekarno Putra kan. Yes. Nah, penarinya itu dia pada waktu ulang tahunnya Mas Guru waktu itu dia bikin acara namanya Lenong Rumpi kemasannya. Nah, setelah itu si Lenong Rumpi itu banyak diundang di off air di tempat-tempat hangout. Kalau kayak sekarang di Senoparty. Oh, Senoparty. Tempat-tempat hangout gitu. Holy Wings gitu-gitu. Nah, akhirnya Eke diajak sama Dese. Eke juga waktu diajak pertama Eke gini, hah? Gue main lenong, ih gila nggak mungkin deh. Gilda-gildanya dengan Nana ini. Iya kan, Eke kan model, ih giling deh. Halo, gitu kan. Enggak, halonya gini, halo. Gitu. Terus habis itu Eke nggak mau. Emang kenapa lu ngajak gue gitu kan? Lo kan orangnya kan emang sih Eko orangnya kalau di belakang panggung kalau lagi bosen ya backstage momento ya kan nunggu fashion show mulai Lambretta Galardo kan liburan. Nah jadi Eko suka bercandain orang-orang, ledek-ledekin. Lu kan orangnya kan ini rumpi banget ya. Udah ikut deh gitu. Ya Udin akhirnya gini deh, coba deh kalau nggak bisa Eko mau lagi ya gitu. Iya gitu. Ikutlah pertama kali adalah di Pasar Seni Ancol. Bayangkan acaranya di situ yang teater dong, itu gede banget. Iya kan, dan penontonnya kan yang model-model yang kalau nggak suka udah deh ya turun gitu. Seriusan kayak gitu? Iya. Oh zaman dulu kayak gitu? Iya zaman dulu tuh begitu. Gak suka langsung terakin turun? Iya, kalau tempat-tempat yang terbuka ya. Kalau kayak di tempat-tempat hangout sih enggak. Gitu. Udin tuh akhirnya pas di situ di belakang panggung nih Eke pertama kali dong. Eke bilang Udin. Jadi Eke keluar di babak ketiga. Jadi udah mulai nih babak 1, babak 2 Eke di belakang panggung Eke mondar mandir. Kenapa tuh nervous? Nervous lah. Tekotek lah. Eke panggil Hari gini. Hari, gue nggak jadi lenong deh. Lu suruh gue fashion show aja 10 baju gue jalan deh. Eke bilang gitu. Gembor saya 10 baju say. Jangan indang, Eke bilang gitu. Gak apa-apa deh, dia bilang gitu. Udah deh, pokoknya lu siap-siap aja. Udin nih. Giliran Eke keluar dong. Cukup gitu ya. Mic-nya kan di situ kan. Terus Eke gini jalan ke situ, saking Eke deg-degan, nervous, senewen. Jadi begitu nyampe mic, Eke mau bilang aduh, suara Eke meletot. Hah? Gimana tuh saya? Aduh. Itu adalah momentum pertama kali Tante di stage yang gak akan pernah lupa itu kayaknya. Tapi gara-gara meletot itu penontonnya ketawa. Eke jadi gini, ih lucu ya, ya Udin deh terusin. Akhirnya gelewi ya say. Gelewi. Gaya Eke yang meletot-meletot gitu. Udah gitu ya Eke juga jalannya kayak gini, kayak ye kalau jalan tuh gini cek gitu. Kenapa sih? Apa sih? Gimana? Gitu. Nah, Tante kenapa akhirnya bisa mendapatkan seni ngondek? Apakah dari teman-teman sekitar atau gimana tuh? Asal-asal kalau misalnya aku baca itu kan datang dari Salon Medan, ya kan? Bahasa ngondek itu. Bahasa ngondeka Tunggal Ika itu. Ember. Tapi sebenarnya Tante bisa mendapatkan itu dari mana? Jadi itu sebenarnya kan bahasa rahasianya kaum transseksual di Medan. Jadi kalau zaman dulu tuh bilangnya Dese Cakrawirawa cakep banget gitu. Nah itu kan ada temen-temenku yang balon juga, baju-baju salon. Itu kalau ngomong rahasia begitu. Jadi ngomongnya tuh ngomong rahasia, mau nggak mau kan kita akhirnya jadi
jadi ikutan. Tapi kok lucu ya, saya apa sih yang jadi gitu kan? Kalau mau ngomongin orang kan selesai, ya kan? Ya kan? Iya kan ya? Desa kan ini cucok loh desa kayak gitu. Nah kebiasaan begitu apalagi sama Tata Dado. Tata Dado teman Eke kan di Lenong Rumpi. Nah sering banget ngomong pakai bahasa gaul itu. Sampai akhirnya teman-teman Eke semuanya yang lain apa sih yang ngomong apa sih gitu. Selalu nanya sampai ada temen yang udah lama gak ketemu nelfon cuma gara-gara say cewek gue ngomong mau Mawar Nondra Bayangkarain ya. Artinya apa? Gue mau nonton bayarin ya. Begitu. Jadi akhirnya Eke terpikir untuk didokumentasikan dan dibukukan menjadi Kamus Bahasa Gaul. Bahasa Gaul. Dari ngobras dan karena sering pakai mau nggak mau kita jadi kreatif dan jadi melahirkan kosakata. Apalagi sama Tata Dado. Pecah lah itu. Pecah banget. Gitu. Nah. Jadi banyak banget kosakata yang Eke kumpulin tuh asalnya dari obrolan Eke sama teman-teman sekitar. Tante lah yang catetin dan membuat buku ini. Embur sampai dapat banyak. Nah pada waktu mau membukukan dari penerbit kan waktu itu kan Eke cuma kumpulin kosakata doang. Terus penerbitnya bilang ini kalau buat jadi buku terlalu tipis. Bisa nggak ditambah yang lain-lain? Akhirnya aku bikinin anekdotnya, contoh dialognya, gitu. Gitar jreng. Nah, abis itu kan Tante udah bikin buku segala macam, terus Tante udah punya anak, punya keluarga, udah jarang nih di TV. Embur. Tiba-tiba di pandemik. Embur. Tiba-tiba muncul bahasa gaul. Sebelum pandemik itu ada lekong-lekong nih ya. Tante lekong-lekong itu agak modern. Terus tuh kayak suka ngomong bahasa gaul. Iya nggak sih, kayak yang rambutnya tuh kadang-kadang suka hitam, suka pirang gitu, terus pakai kacamata. Iya, Andin. Yang tiba-tiba mata itu siapa sih Tante? Desa tahu nggak? Desa ya pinter banget. Desa bisa berapa bahasa. Cuman yang bikin dia ngehits bahasa gaul. Iya bahasa gaul. Bentar sebenarnya Tante. Kasih tahu aku sebenarnya. Bahasa gaul sama dengan adalah bahasa Cong. Bahasa cong kan sebenarnya kan? Iya. Dia cong nggak sih sebenarnya? Ih, kamu nggak tahu ya? Nggak mau. Kita kadang kan suka ambigu kan. Kita nggak tahu ini sebenarnya nih laki tuh kalau lagi diem tuh kayaknya laki banget ya. Tapi kok bahasanya tuh lemes banget gitu. Terus tiba-tiba dia ngehits banget. TikToknya tiba-tiba hits, Instagram ngehits, dipanggil-panggil sama TV. Padahal dia ngambil bahasa-bahasa gaul dari buku Tante ya. Terus akhirnya sekarang dia juga hits juga gara-gara punya segmen sama Tante ya. Dipanggil TV ya. Siapa sih tuh pernah laki-laki? Eke sih manggil Desa ya, namanya Elma. Kita sih berpewong say. Kan Eke udah bilang Pak Presung nggak berhasil. Kita gospelnya cucu ya. Tapi kan Indah ada yang ngomongin Aki Cook ya? Ini perutnya. Indah. Kok dia tiba-tiba muncul di belakang Perut sih? dan hormon. Ada bulu. Aduh, perempuan Ya yang ampun, kalian ini lagi ngomongin Aki Cook ya? Sini deh. Oh Sindang, oke baik. Jadi gimana sih? Etiket. Oh, etiket. Ini kayak harus dimasukin ke musik ratu lagi deh. Etiket tuh kira gue elektronik tiket. Jadi ini dia Emancipation. Hai semuanya, apa kabarnya? Apa sih kabarnya? Jadi lo nih yang pansos sama Tante Debbie sama ini. Pansos sih nggak dibilang pansos ya, kayak jadi gue waktu itu banyak yang kan gue bikin TikTok tuh, kan nonton tuh. Ember, karena kan kita kan pernah kerja bareng ya, kan gue nyenyong ya jadi penari latar, ya MC, terus udah kayak gitu, job pandemi datang, job Eka nggak ada. Oh nggak ada lu? Nggak ada job, gue zero, Dia biasa aja tuh. Zero. Oh iya, baik. Mau open BO pun juga nggak ada yang mau pakai gue. Mau pandemi nggak ada yang mau gue sih emang.
Ya, jadi kayak pandemi datang, terus udah kayak gitu job gue pada cancel, gue nggak tahu, ya udah deh gue buat TikTok aja. Tapi gue mikir apa gitu, akhirnya gue ya udah deh buat bahasa gaul aja gitu kan. Emang strength gue itu di kebencongan gue. Oh, strength. Oh, wow. Iya, kelebihan gue itu bencong gue sama bibir gue. Kayak ada strateginya ya, strength-nya apa, weakness apa gitu-gitu ya. Strength, bencong, weakness jadi laki-laki. Oh. Sebetulnya. Ya nggak jadi gitu. Jadi akhirnya gue yang kayak ya udah deh bikin bahasa gaul. Nah, gue tuh tahu ada kamusnya kan emang. Jadi emang dia udah punya kamusnya. Emang punya. Dari dia SMP. Emak gue yang beliin. Emak gue tuh support anaknya jadi ngondek. Iya ya Allah. Terima kasih ya Tante. Siapa namanya? Tante Lina. Tante Lina, thank you banget ya. Selamat support anaknya. Iya. Terima kasih ya Tante. Tante seumuran. Iya, jadi gitu akhirnya kan gue tahu emang gue nggak di komunitas salon kan. Yes. Kan gue emang maco banget ya. Gue dulu tuh main bola. Apa maco? Maco sampai kayak gini. Maco sampai kayak gini. Iya, reputasi deh saya. Maci ya gue. Maci tahu nggak apa? Maci tahu gue. Nama banci. Ya nggak, jadi gue kan maksudnya gue nggak deket dengan komunitas kayak gitu, tapi gue baca kamus ini gitu. Jadi gue bisa lah ngomong kayak gitu. Nah, gue mikir udah deh buat TikTok aja gitu, buat lucu-lucuan. Gue nggak berharap ini jadi viral, nggak berharap ini gue bisa terkenal segala macam, buat bercanda-bercandaan aja. Cuma kayak have fun aja ya kan, daripada stres. Bener, bercandain aja gitu. bener kan. daripada nggak ada duit kan, mau cari kerja susah segala macam, udahlah gue buat yang lucu-lucu aja. Gue buat lucu-lucu. Buat hiburan diri sendiri dan orang lain juga ya. Berkah. Amin. Akhirnya nainggolan konten akiku. Alias naik. Berapa Tiba-tiba follower sehari Anda? bisa 10.000, gue kaget banget itu. Wow. Yang nonton berapa M? 3M. Viral. Iya, makanya jadi akhirnya gue yang kayak ya udah, dan alhamdulillah gue juga dapat banyak di TV dan kita jadinya satu paket gitu. Dan akhirnya kita punya program bareng di YouTube. Jadi ya kayak gue ya ini jadi lu nggak ada hubungan saudara? Gak ada sih ya dari bukan berondong lo, bukan. Dia bukan. Kita tuh saudara jauh banget dari Nabi Adam ya. Iya, saudara dong. Kita semua setiap manusia kan saudara, brother and sister. Iya, jadinya gue yang kayak ya udahlah, mungkin di sini jalan gue ya, mungkin gue nggak dinyanyi dulu, tapi gue bakalan masih kembali ke nyanyi ketika udah selesai pandemi dengan platform gue ini, dengan sosial media gue yang udah lumayan lah gitu. Jadi lo kembangin lah sekarang semua ini, dan termasuk talk show kalian. Namanya Delman Go. Gimana? Delman Go. Gitu. Capek kerja kantoran. Gue berantem sama bos gue karena ya suatu hal ya, masalah kerjaan lah gitu. Terus udah gitu kan ya namanya juga ngondek bici kan ya. Ini kayak apaan sih lo?